Silahkan, Bu. Oke, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, Bapak tim dosen dari mata kuliah Dinamika Struktur. Berikut kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang hasil tugas besar kami yang terkait dengan analisis dinamik struktur beton silo pada pabrik semen dengan metode response spectrum analysis dan time history linear analysis. Berikut merupakan anggota kelompok kami, kelompok 6. Saya sendiri Firdy Fikriawan. Ya, saya Arif Rusiana. Dan saya Natasha Safira. Baik. Selanjutnya kami akan membahas keempat bab pada laporan kami yang terkait dengan pendahuluan, pembebanan struktur, modelisasi struktur, dan juga analisis desain. Untuk yang pertama, terkait dengan bab 1 pendahuluan, berikut merupakan data umum bangunannya, di mana untuk nama bangunan sendiri merupakan struktur silo pabrik semen yang termasuk jenis bangunan struktur beton bertulang, di mana fungsi bangunan sendiri sebagai penyimpanan klinker semen, dan untuk lokasi bangunannya kami asumsikan berada di Jakarta Selatan. Kemudian untuk deskripsi bangunannya dapat dilihat pada tabel berikut, di mana untuk tinggi keseluruhan bangunannya itu mencapai 48 meter, dengan tinggi kolam itu sebesar 20 meter, tinggi pelat silo itu 28 meter, diameter luarnya 24 meter, dan tebal pelat silonya sebesar 60 cm, dan juga tebal pelat hoppernya sebesar 70 cm. Berikut untuk sistem struktur dari bangunan ini. Pertama, struktur pemikul beban gravitasi terbagi menjadi dua, yaitu elemen horizontal seperti pelat, dan juga balok, dan juga elemen vertikal seperti kolom. Kemudian untuk struktur pemikul beban lateralnya, bangunan silo ini termasuk bangunan non-gedung yang tidak serupa gedung, yang berupa silo beton yang dicetak di lapangan dengan memiliki dinding yang menurut ke fondasi, sehingga untuk parameter gempanya seperti koefisien modifikasi responnya itu sebesar 3, kemudian omega 0-nya sebesar 1,75, dan untuk CD-nya itu sebesar 3. Kemudian untuk spesifikasi material yang digunakan pada pemodelan struktur silo ini, yang pertama itu menggunakan komponen struktural beton dengan FC atau kuat tekan sebesar 40 MPa, dan juga baja tulangan beton sebesar kuat tariknya 420 MPa, serta untuk struktur baja sebesar 240 MPa. Selanjutnya adalah pembebanan struktur. Yang pertama dibahas adalah pembebanan gravitasi, yang mana terdiri dari beban mati dan beban hidup. Beban mati di sini mencakup berat beton bertulang pada elemen struktur. Kemudian ada beban hidup yang terdiri dari beban hidup atap dan beban hidup operasional, atau di sini bulk cement clinker. Selanjutnya dihitung berat per meter persegi bahan pada area A dan area B, dan didapatkan total bahan pada dasar hopper sebesar 479,4 kN per meter persegi. Kemudian dihitung lateral pressure-nya, didapatkan 394,8 kN per meter persegi. Selanjutnya terdapat 3 gempa yang kami definisikan di sini. Yang pertama ada gempa statik, dan kemudian gempa dinamis spektrum, dan gempa riwayat waktu. Yang dimana di sini digunakan gempa Kern County pada 21 Juni 1952 LA, Hollywood, Store FF90. Yang pertama, beban gempa statik ekivalen. Yang pertama dilakukan adalah input data percepatan gempa. Di sini kami mencari bahwa di Kota Depok diketahui bahwa nilai SS dan S1 masing-masing sebesar 0,86 dan 0,409. Kemudian kami mencari nilai FA dan FV, kemudian di sini menghitung nilai SDS dan SD1, didapatkan sebesar 0,69 dan SD1 sebesar 0,65. Kemudian dari nilai SDS didapatkan bahwa kategori risiko dari bangunan kami adalah D, dan dari nilai SD1 didapatkan bahwa kategori struktur kami adalah D. Kemudian melakukan input parameter gempa. Di sini kategori risiko dari struktur kami adalah struktur dari maaf sebelumnya pabrik silo yang memiliki
kategori resiko adalah 2, dan didapatkan faktor keutamaan gempa atau IE adalah 1. Kemudian karena koefisien seismik untuk struktur non-gedung atau tidak serupa gedung ini adalah 3 untuk R-nya, kemudian gamma nolnya adalah 1,75 dan CD-nya adalah 3. Kemudian didapatkan berikut merupakan tabulasi data percepatan dan parameter gempanya. Selanjutnya adalah melakukan perhitungan periode struktur. Yang pertama dicari adalah nilai CT, karena di sini adalah struktur lainnya, menggunakan CT 0,0488 dan X 0,75. Di sini didapatkan periode dari metode statik ekivalen sebesar 0,889 untuk TA dan Tmax sebesar 1,246. Selanjutnya di sini kami mencari koefisien respons seismik, didapatkan 3 nilai CS dan diambil CS pakai sebesar 0,2324. Kemudian di sini kami mencari gaya geser dasar, namun sebelumnya di sini kami mencari nilai beban dari struktur kami sendiri, yaitu sebesar 35.895.791,46. Kemudian kami kalikan dengan CS pakai kami, didapatkan gaya gesernya sebesar 79.261,05 kilonewton. Berikut merupakan reka perhitungan dari pembebanan gempa. Selanjutnya, beban gempa dari respons spektrum. Metode respons spektrum ini menghitung gaya berdasarkan kombinasi respon dari berbagai ragam getar struktur terhadap struktur respon gempa menggunakan metode seperti square root of sum of squares atau SRSS atau complete quadratic combination atau CQC, sehingga lebih akurat untuk struktur tinggi atau kompleks. Kemudian yang kedua adalah beban time history. Beban gempa time history. Berdasarkan SNI 1726/2019, time history analysis adalah metode analisis dinamis struktur yang menggunakan data gempa berupa rekaman riwayat waktu percepatan untuk mengevaluasi respons struktur secara rinci terhadap beban gempa. Dalam kasus ini, data time history yang digunakan berasal dari gempa Kern County. Oke, selanjutnya setelah pembebanan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, selanjutnya kita akan melakukan modelisasi struktur dengan menggunakan software SAP 2000. Yang pertama dilakukan adalah melakukan pendefinisian properti material. Jadi untuk material yang digunakan seperti elemen balok, pelat, juga kolom, serta dinding, diasumsikan menggunakan material beton yang serupa, yaitu dengan mutu beton FC40 MPa. Kemudian selanjutnya kita melakukan pendefinisian properti penampang. Jadi setelah material kita definisikan, maka selanjutnya adalah pemodelan dari penampang itu sendiri, baik itu balok, pelat, dan juga kolom. Terdapat satu tipe balok yang kita namakan B1 dan juga satu tipe kolom yang kita namakan K1 dengan 2 tipe pelat yang tebalnya masing-masing 60 cm dan juga 70 cm. Selanjutnya berikut merupakan hasil dari pendefinisian penampang dan juga material yang telah kami lakukan, baik itu untuk balok, kolom, dan juga untuk dinding-dindingnya. Selanjutnya yang ketiga adalah menggambarkan elemen struktur pada struktur 3D-nya. Jadi untuk penggambaran ini telah ditentukan ukuran-ukurannya berdasarkan pembagian kelompok yang dilakukan oleh dosen, dan kemudian kita melakukan modelisasi 3D-nya dengan penampilan atau tampilan 3D sebagai berikut. Selanjutnya, setelah kita melakukan pemodelan struktur silo tersebut, kita melakukan assign beban yang telah dihitung pada bab sebelumnya dengan nilai dead load, SIDL, serta LL dan juga live roof yang diuraikan pada bab sebelumnya. Kemudian untuk bab beban hidup sendiri itu berupa material semen klinker, desainnya pada plat hopper sebagai beban operasional live, serta juga untuk beban hidupnya beban hidup tekanan horizontal dan dari material curah semen klinker, serta juga beban hidup atap. Kemudian
kelima itu kita melakukan assign beban gempa. Jadi untuk assign beban gempa ini kami menggunakan 2 metode seperti yang telah dihitung juga sebelumnya dan juga telah sesuai dengan ketentuan dari tugas besar ini. Yang pertama adalah menggunakan respons spektrum. Jadi untuk data respons spektrumnya telah kita dapatkan dari situs rsaciptakarya.pu, di mana untuk wilayah Jakarta sendiri kita asumsikan memiliki tanah lunak dengan kategori E. Kemudian untuk time history-nya telah diambil riwayat gempa dari Ken Country. Kemudian untuk nantinya time history ini akan disesuaikan atau di spectral matching dengan spektrum respon yang ada di wilayah Jakarta. Kemudian kita juga melakukan input kombinasi pembebanan. Jadi setelah kita melakukan assign beban, baik itu beban hidup, beban gravitasi, dan juga beban gempa, kita melakukan kombinasi dari keseluruhan beban tersebut untuk mendapatkan beban yang paling kritis. Kombinasi pembebanan tersebut kita lakukan sebagaimana yang telah disebutkan pada SNI 1726/2019 dengan kombinasi sebagai berikut. Dan yang terakhir, kita juga melakukan pemodelan mass source, di mana untuk mass source ini dilakukan dengan memasukkan beban mati, SIDL, dan juga beban hidup dengan menggunakan koefisien atau pengkalian dengan nilai tertentu. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk hasil analisis. Nah, untuk hasil analisis pertama kita melakukan proses pengecekan terhadap massa bangunan yang berpartisipasi dalam proses gempa. Di sebelah kiri itu adalah total massa dari struktur seperti yang sudah dijelaskan di bab sebelumnya. Di total massa struktur seperti yang tercantum di sini dalam satuan kilogram. Kemudian setelah kita cek di hasil analisa, tidak seluruh dari massa struktur itu berpartisipasi dalam perhitungan gempa. Hal ini dikarenakan perhitungan gempa itu menggunakan bersifat inersia atau inertial load. Jadi yang massa sebagai sumber dari inersia kemudian mendapatkan percepatan dari gempa yang kemudian menghasilkan gaya lateral di setiap lantai. Nah, massa yang digunakan adalah massa yang tergumpal di setiap lantai yang tergumpal di center of mass-nya di masing-masing diafragma dari lantai. Nah, adapun di sebelah kanan ini adalah hasil dari output yang kita ekstrak dari software analisa SAP 2000, di mana massa inersia lantai hopper atau lantai pertama dan massa inersia dari roof kita cek. Jadi yang tergenerate dari pembebanan auto SAP 2000 sebesar 277.433 kilonewton. Nah, kalau kita definisikan, angka ini berasal dari massa pada elevasi hopper slab ditambah dengan massa pada elevasi roof. Jadi kalau kita jumlahkan, angkanya matching. Jadi massa inersia adalah massa yang berada pada setiap lantai di atas lantai ground. Adapun massa yang di bawah lantai pertama itu akan tergumpal atau lump di posisi pondasi yang nantinya tidak berkontribusi pada perhitungan beban inersia atau mass source dari beban inersia gempa. Selanjutnya. Nah, kemudian kita melakukan proses selanjutnya itu pengecekan partisipasi massa. Jadi berdasarkan pada proses kajian yang diminta oleh tim dosen, kita diminta untuk melakukan kajian terhadap 3 kondisi partisipasi massa, yaitu 80%, 90%, dan 100%. Namun pada kasus yang kami analisa, mode pertama dari bangunan, respon bangunan itu sudah melebihi dari 80%, itu pada mode pertama itu di arah Y-nya sudah mencapai 86%, hampir mendekati 90%. Sehingga ketika kami mencoba untuk berdiskusi dengan tim dosen menyarankan untuk mengabaikan massa atau respon di 80%. Jadi kita menggunakan hanya 2 kondisi atau menganalisa 2 kondisi dari partisipasi massa, yaitu pada kondisi dengan partisipasi massa 90% dan 100%.
Tujuan dari pembatasan ini adalah untuk melihat seberapa signifikan respon yang diberikan oleh bangunan dihubungkan dengan total partisipasi massa dari bangunan tersebut. Nah, kita misalnya untuk 90% kita akan batasi partisipasi massanya dengan melakukan pengecekan, yaitu pada modes ke-7 kita sudah mendapatkan partisipasi massa sebesar di atas 90%. Sedangkan pada modes ke-19 ya, itu sudah keseluruhan baik posisi X dan posisi Y sudah mencapai 100% partisipasi massa. Mohon maaf, mode kedua sudah mencapai 90% dan mode ke-6 sudah mencapai 100%. Ya. Hal ini kita dapat jauh lebih cepat untuk mendapatkan partisipasi massa, yaitu dengan mengapply kondisi di roof. Jadi kita simplify roof dengan menggunakan diafragma kaku. Sehingga jumlah partisipasi atau jumlah modes yang yang digunakan itu jauh lebih sedikit. Jadi pengaruh dari mode-mode tinggi karena mode safe dari plat itu kita kurangi, ya kita bisa dapatkan di mode 7 sudah mendapatkan 100% partisipasi massa. Ya, selanjutnya. Selanjutnya adalah gaya geser dasar. Jadi seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa dalam kajian kami kita hanya membatasi dua kondisi partisipasi massa, yaitu pada kondisi 90% dan kondisi 100%. Pertama kita bandingkan nilai gaya geser dasar dari gempa dinamik respon spektrum analisis pada kondisi partisipasi masih 90% dan statik. Tentu kalau statik kan sudah mencapai 100% massa. Jadi 100% massa yang digunakan pada metode statik kita bandingkan dengan 90%. Nah, kita bisa bandingkan bahwa nilai dari gaya geser dasar pada respon spektrum atau dynamic analysis itu 1,14 kali lebih kecil pada arah Y dan 1,19 atau 1,19 kali lebih kecil pada arah X. Namun jika kita lihat perbedaan antara gempa statik dan dinamik, pada gempa dinamik baik arah X maupun arah Y itu menghasilkan gaya geser dasar pada arah tegak lurusnya atau perpendikular dari arah gaya gempa. Misalnya pada arah X itu muncul 11.302 kN jika dibandingkan dengan statik yang bernilai 0. Hal ini tentu cukup baik karena tidak ada satu struktur pun yang jarang sekali struktur yang memiliki regularitas yang 100% ke arah gaya gempa yang ditinjau. Nah, dalam kasus ini, kenapa muncul gaya gempa arah Y? Yaitu karena adanya pintu pada hopper, pintu pada struktur silo ini, sehingga memunculkan adanya gaya yang perpendikular terhadap arah gempa. Selanjutnya. Kemudian kita bandingkan juga perbandingan untuk kasus 100%, kita bandingkan 3 kondisi, yaitu kondisi gempa RSA, Response Static Analysis, dan THA, Time History Analysis. Kedua-duanya dalam kondisi 100%, yang kita bandingkan terhadap statiknya. Nah, kita lihat bahwa pertama untuk statik terhadap RSA, pada kondisi 100% sebenarnya perubahan gaya geser dasar tidak terlalu signifikan. Misalnya tadi pada 90% itu 1,19, dia hanya turun rasionya ke 1,17, lebih kecil daripada gempa statik. Gempa dinamiknya turun sangat kecil sekali rasio perbandingannya. Begitu juga dalam arah Y, turun sedikit sekali, sekarang menjadi 1,14 kali. Artinya perbedaan antara kondisi 90% dan 100% tidak terlalu signifikan. Kemudian untuk time history analysis yang menggunakan country, kita cukup ada fenomena yang berbeda dari biasanya. Jadi biasanya time history analysis memberikan
percepatan atau gaya geser dasar atau respon struktur yang jauh lebih baik daripada respon spektrum analisis, karena percepatan gempanya itu lebih real. Namun dalam kasus penggunaan turn country, kita sudah coba untuk menaikkan time steps, jadi supaya tidak ada percepatan yang terabaikan atau tidak terhitung dalam proses modal, analisa modal. Jadi kita tetapkan time step sampai 1000, memang sudah convergen gitu ya. Jadi kita cek dengan 500 time step dan 1000 time step, itu tidak terjadi perubahan gaya geser dasar. Jadi kita sudah simpulkan bahwa dengan time step more than 500 atau lebih besar daripada 500, kondisi gaya geser dasar atau tidak terjadi perubahan respon struktur. Sudah konvergen. Jadi dengan kondisi konvergen kita juga bisa analisa bahwa besarnya gaya gempa itu jauh lebih kecil daripada dua analisa sebelumnya, baik statik maupun dinamik dengan respon spektrum analisis. Nah, kita bisa simpulkan bahwa gempa turn country itu tidak representatif terhadap kondisi kegempaan atau behavior gempa yang ada di Jakarta Selatan. Nah, selanjutnya. Kemudian untuk selanjutnya adalah lendutan arah X. Jadi seperti kita ketahui bahwa analisa yang kita lakukan adalah analisa dalam taraf linear ya, linear analisis, baik itu untuk statik maupun untuk dinamiknya. Jadi dinamiknya menggunakan dynamic linear analysis, baik itu untuk spektrum maupun time history analysis. Nah, sebenarnya nilai yang diperoleh pada analisa ini pada kenyataannya itu harus dikalikan dengan faktor CD atau faktor non-linear condition. Jadi faktor pengali untuk mendapatkan respon non-linearnya. Jadi yang ditampilkan dalam tabel ini adalah respon kondisi linear yang seharusnya adalah 3 kalinya, yaitu dikali dengan CD. Namun kita laporkan sesuai yang diminta. Berikut adalah rangkuman dari lendutan pada kedua arah, pada posisi lantai atap dan juga pada elevasi slab hopper. Jadi misalnya untuk statik, jadi ini berkorelasi dengan besarnya respon, besarnya Bézier, jadi hampir sama seperti terlihat di sini bahwa pada gempa statik besarnya deformasi atau besarnya lendutan pada lantai atap sebesar 14,245 mm. Dan kita lihat pada respon spektrum hanya 11,685 mm. Nah, tentu ini sejalan dengan jumlah atau besarnya Bézier dari pembahasan sebelumnya. Begitu juga pada slab hopper, di mana static equivalent tetap lebih tinggi daripada kondisi spektrumnya atau dinamiknya, analisa dinamiknya. Namun sama halnya dengan Bézier, pada gempa dinamik itu memberikan deformasi yang lebih besar dalam arah tegak lurusnya. Nah, ini juga sesuatu yang cukup baik kita lihat bahwa spektrum sudah mewakili kondisi dari aktual, di mana pola ragam getar memberikan pendefinisian atau memberikan distribusi gaya gempa yang jauh lebih akurat daripada static equivalent dalam hal distribusinya. Namun dalam hal besarnya gaya gempa, static equivalent masih lebih tinggi daripada respon spektrum. Oke, silahkan lanjut. Begitu juga dalam arah Y, jadi sama dengan arah X, pada arah Y misalnya static equivalent pada lantai atap memberikan deformasi sebesar 13,9 mm dan hasil dinamiknya 11,41 mm. Selanjutnya. Nah, ini juga lendutan untuk perbandingan lendutan pada metode RSA dengan partisipasi massa 100%. Jika sebelumnya 90%, yang ini adalah 100%. Dapat terlihat bahwa nilai lendutannya itu juga tidak terlalu signifikan berubah. Jadi artinya bahwa 90% terhadap 100% massa gempa pada respon spektrum, pada kolom respon spektrum, perubahan deformasinya terlalu besar. Sedangkan static equivalent bersifat tetap karena dia sudah menggunakan massa 100%.
Nah, selanjutnya. Nah, ini kita juga perbandingkan antara perbandingan lendutan untuk dalam kondisi time history analysis. Pada arah Y, untuk time history analysis misalnya, itu diperoleh 11,42 mm arah Y, dan static ekuivalennya 13,9 mm. Begitu juga pada elevasi slab hopper. Selanjutnya. Oke, ini adalah lendutan arah X untuk, yang sebelumnya berarti itu bukan time history ya, mohon maaf, bisa kembali sebelumnya. Nah, ini masih 100% partisipasi massa gempa respon spektrum ya, nanti kita koreksi. Jadi bukan THA, ini adalah arah Y untuk respon spektrumnya. Ini adalah selanjutnya adalah perbandingan antara besarnya lendutan arah X untuk gempa time history analysis. Jadi seperti yang dijelaskan sebelumnya, ini berkorelasi dengan apa yang kita sampaikan sebelumnya di perbandingan respon gaya geser dasarnya. Jadi besarnya lendutan juga berkorelasi, di mana untuk time history analysis dengan turn country terlihat bahwa lendutannya jauh lebih kecil daripada lendutan untuk analisa respon spektrum analisis. Nah, ini tentu menjadi sebuah kesimpulan bahwa Kent Country, beban Kent Country atau time history analysis Kent Country tidak representatif untuk gempa di area Jakarta. Selanjutnya. Nah, ini hal yang sama, yaitu time history analysis, tapi untuk besarnya lendutan arah Y. Ya, selanjutnya. Kemudian selanjutnya adalah gaya dalam elemen. Jadi seperti yang disampaikan dalam tugas besar yang diminta kepada kami juga diminta untuk melakukan analisa terhadap gaya dalam elemen. Beberapa elemen yang ada di dalam struktur silo ini yang terdiri dari elemen balok, elemen kolom, dan elemen plat yang diminta untuk dilakukan proses analisanya. Dan berikut adalah kondisi analisanya, di mana pertama kita lakukan dua kondisi, yaitu kondisi terhadap beban terkombinasi, dan yang kedua adalah kondisi terhadap hanya beban gaya gempa. Nah, untuk beban kombinasi, kita coba ekstrak dari software dengan menggunakan beban kombinasi yang paling menentukan ya, yaitu beban kombinasi 3, di mana dikombinasikan antara beban hidup, beban mati, beban hidup, dan beban gempa, baik itu beban gempa vertikal maupun gempa horizontal. Kemudian kita dapat momen negatifnya di tumpuan sebesar 30,9 kN, dan momen positif di tengah bentangnya sebesar 21,4 kN. Pada balok juga terjadi aksial yang cukup besar ya, sebesar 4987 kN. Nah, aksial terbesar ini muncul pada posisi-posisi bukaan atau terdapatnya pintu hopper, pintu akses ke hopper. Nah, ini menyebabkan balok terkompres cukup signifikan akibat gaya gempa. Kemudian gaya geser juga pada balok itu terjadi, yang terbesar ada terjadi pada posisi-posisi bukaan, yaitu sebesar 55,4 kN. Nah, ini menjadi sebuah catatan bahwa bukaan bisa menyebabkan adanya konsentrasi beban lateral pada struktur. Selanjutnya. Untuk ini adalah diagram dari gaya geser pada balok. Selanjutnya. Kemudian kita beralih pada kolom. Hal serupa juga terjadi pada kolom. Jadi beban-beban yang signifikan itu terjadi pada kolom-kolom yang berada pada bukaan. Jadi gaya dalam pada kolom, misalnya untuk momen negatif pada tumpuan, yang terbesar adalah 159 kN dengan momen positif di tengah bentang sebesar 2699 kN. Ini muncul karena ada bukaan pintu pada struktur hopper ini. Kemudian aksial terbesar juga terjadi seperti terlihat di sebelah kanan,
Ini juga pada posisi-posisi bukaan. Jadi aksialnya cukup besar, sekitar 13.491 kN. Dan gaya geser juga cukup besar, selanjutnya Bu, sebesar 176,4 kN. Hal ini juga terjadi pada area bukaan. Selanjutnya. Nah, kemudian ini adalah dinding silo atau dinding yang berada di atas plat hopper. Jadi seperti kita lihat di gambar ini, kita juga menggunakan beban kombinasi yang sama, beban kombinasi yang memberikan efek paling governing. Yang pertama adalah momen negatif di area-area tumpuan, itu sebesar 210 kN. Nah, ini juga berkorelasi dengan bukaan. Jadi momen negatif terbesar juga terjadi pada area-area yang dekat dengan bukaan. Begitu juga dengan gaya aksialnya. Gaya aksial pada plat hopper itu sebesar 8.000 kN, itu juga sebagai respon dari adanya bukaan sebenarnya. Karena kalau kita bandingkan di area di luar bukaan, besarnya gaya dalam signifikan berubah. Kemudian gaya geser pada plat hopper, silo juga sebesar 22.400 kN. Selanjutnya Bu, gambarnya. Dapat terlihat juga ini terkonsentrasi berada pada area di dekat bukaan. Selanjutnya. Nah, kemudian kita coba cek berapa besar gaya dalam pada elemen-elemen yang tadi ditampilkan, namun kita cek terhadap gaya gempa saja ya. Dapat terlihat bahwa untuk balok besarnya gaya aksial sebesar 655 kN misalnya pada arah Y yang lebih besar, terkombinasi dengan M3 sebesar 1,53 kN. Pada arah X, momen M3-nya lebih besar, sekitar 2,23 kN, namun dengan beban aksial yang lebih kecil, sebesar 647. Nah, ini juga berkorelasi sebenarnya. Angka-angka ini muncul pada area-area bukaan. Begitu juga pada kolom. Beban aksial pada kolom relatif sangat besar akibat gaya gempa. Jadi sekitar 4.310 kN pada arah X dan juga 3.958 kN pada arah Y. Hal ini sangat signifikan ya, karena itu terjadinya konsentrasi gaya gempa pada bukaan. Selanjutnya. Nah, ini adalah juga gaya dalam pada dinding silo. Namun kali ini kita hanya memperbandingkan atau mengambil data terhadap respon gaya gempanya saja. Jadi sebenarnya tidak terlalu signifikan jika kita bandingkan pada kondisi sebelumnya, bahwa nilai gaya dalam ini dominan diakibatkan oleh gaya gempa. Dan gaya gempa yang terjadi ini juga terkonsentrasi pada area-area bukaan. Selanjutnya. Nah, kita beranjak ke kesimpulan. Jadi kita dari proses analisa yang kita sudah lakukan, kita bisa mengambil kesimpulan. Pertama, hasil analisa statik ekuivalen memberikan nilai Bezier, defleksi, dan gaya dalam atau respon struktur yang terbesar pada arah gempa yang ditinjau. Yang kedua, analisa dinamik respon spektrum dan analisa time history memberikan respon berupa Bezier, defleksi, dan gaya dalam lebih kecil daripada yang dihasilkan oleh analisa dari statik ekuivalen. Ketiga, pada analisa respon spektrum, terdapat gaya geser, defleksi, dan gaya dalam yang lebih besar pada arah tegak lurus atau perpendikular dari gaya atau arah gempa yang ditinjau. Hal ini muncul karena proses kombinasi dari pola ragam getar. Pola ragam getar merupakan respon dari struktur terhadap kondisi aktual jika terjadi gaya gempa atau gaya inersia. Nah, hal ini dapat kita simpulkan bahwa analisa respon atau analisa modal, modal analisis, baik itu untuk respon spektrum maupun time history analisis, dapat memberikan nilai yang jauh lebih akurat pada kondisi distribusi gaya gempa, karena dia sudah mensimulasikan respon dari struktur yang lebih realistis dibandingkan statik ekuivalen.
Hal itu juga kesimpulan nomor 4, hal itu juga sejalan dengan analisa time history. Namun dalam kondisi yang kami amati, ketika kita menggunakan time history dengan gempa history turn country, responnya lebih kecil dibandingkan respon spektrum analisis. Meskipun kita sudah menaikkan jumlah time step untuk memastikan bahwa tidak ada partisipasi atau pengaruh dari percepatan-percepatan pada lompatan perhitungan atau analisa dari analisa gaya gempa ini. Jadi kita sudah menaikkan time step-nya sampai 1000 step untuk memastikan bahwa proses analisa ini berjalan konvergen ya. Jadi kita sudah membandingkan pada time step 500 dan membandingkan dengan time step 1000 sudah tidak ada lagi penambahan respon struktur. Nah, kita asumsikan bahwa pada analisa ini sudah terjadi konvergensi dari respon struktur. Jadi kita tetap menggunakan time step sebesar 1000 untuk proses analisa lanjutannya. Jadi kita bisa simpulkan ketika kita mendapatkan respon lebih kecil, gaya gempa dengan history turn country atau percepatan gempa turn country itu kurang representatif terhadap kondisi dan sifat dari kegempaan yang ada di Jakarta atau Depok ya, karena Jakarta dan Depok itu similar. Kemudian untuk poin kelima, jadi yang kita amati ini sebenarnya sejalan dengan apa yang dipersyaratkan pada SNI 1726. Misalnya pada kondisi misalnya respon spektrum memberikan pengaruh atau respon struktur yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan statik ekuivalen. Paling sejalan dengan pasal 7.9.1 untuk spektrum analisis dan 7.9.2 untuk time history analysis, bahwa gaya geser dasar harus diskalakan terhadap gaya geser dasar dari analisa linear statik ekuivalen. Nah, ini merupakan persyaratan untuk analisa linear. Jadi kita bisa mendapatkan percepatan, gaya geser atau respon dari struktur, baik itu gaya geser dasar, gaya dalam, ataupun defleksi dari struktur yang jauh lebih konservatif, di mana terkadang dalam proses pemodelan tidak seluruh komponen dari kekakuan struktur itu terwakili atau masuk di dalam proses perhitungan. Nah, untuk mengantisipasi besarnya respon struktur jauh lebih besar pada kondisi aktual, pada analisa respon spektrum, maka dipersyaratkan oleh SNI melakukan proses penskalaan terhadap respon atau gaya geser dasar statik ekuivalen. Nah, untuk poin nomor 6, ini sebenarnya menjelaskan fenomena di mana kenapa analisa Kent Country atau penggunaan data Kent Country itu tidak representatif terhadap kondisi Jakarta. Maka SNI itu mempersyaratkan ketika kita melakukan analisa riwayat waktu linear, seperti pada pasal 7.9.2.3, itu dipersyaratkan minimal 3 riwayat waktu percepatan tanah yang dicocokkan secara spektral digunakan pada proses analisa dinamik. Nah, hal ini untuk menghindari jika hanya satu percepatan gempa saja digunakan, di mana percepatan gempa yang digunakan tidak representatif terhadap kondisi aktual gempa atau behavior gempa di lokasi yang kita amati. Maka dengan minimal 3 riwayat waktu, terjadinya error akibat penggunaan gaya atau penggunaan data riwayat waktu yang tidak sesuai dengan kondisi yang kita harapkan, itu tidak terjadi. Ya, selanjutnya. Rasanya sudah semua kesimpulan kita sampaikan. Demikian paparan, analisa, dan juga kesimpulan yang sudah kita sampaikan. Kita lakukan proses analisa dari paparan yang kita sampaikan. Semoga kita mendapatkan kesimpulan yang cukup representatif dari proses analisa, dan juga apa yang kita lakukan itu ternyata berkorelasi terhadap seluruh persyaratan-persyaratan pada codes dan standar yang sudah ada dalam SNI 1726.
Silahkan saya kembalikan ke Pak Firdi dan Bu Natasha. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, Pak, Bapak tim dosen Dinamika Struktur. Terima kasih. Terima kasih.